Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita bersekutu untuk memperingati Pentakosta dan menghayati karya Roh Kudus yang memberi keberanian dan hikmat untuk kita bersaksi. Roh Kudus yang membangkitkan semangat dan membaharui kehidupan. Untuk itu marilah kita dengan penuh sukacita menyambut kehadirannya melalui Kidung Jemaat 240A bait 1 dan yang kedua. Datanglah ya sumber rahmat. Marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan di dalam hati kita yang demikian. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tantangan dan keadaan hidup di sekitar kita seringkali membuat kita takut dan cemas akan hidup ini. Lalu kita bersembunyi dan juga melarikan diri. Namun Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memberi kita keberanian agar kita tegak berdiri. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup dan menyongsong masa depan tanpa ketakutan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 237 bait 1 dan yang kedua. Roh Kudus tetap teguh.
Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, setiap orang yang telah mengaku percaya dan dibaptiskan, dia mendapatkan karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu mestinya menghasilkan buah-buahnya, sebagaimana yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, apakah buah-buah roh itu sudah ada pada kita? Marilah kita memeriksa hati dan diri kita, serta mengaku bahwa kita belum mampu untuk menghasilkan buah-buah roh seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menghadap kehadirat Tuhan di dalam penyesalan dan pertobatan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus dan mulia, kami menyadari siapakah diri kami ini yang seringkali belum menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami, yang seringkali masih menuruti keinginan hawa nafsu duniawi kedagingan kami. Hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu, kami datang menghadap kehadirat-Mu, mohon pengampunan, mohon Tuhan menguduskan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 236 bait 1 dan yang kedua. Roh Kudus sinarilah. Saudaraku, mari bersama-sama kita menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, Allah yang memberikan keselamatan dan senantiasa menyertai kami dalam hidup ini. Kami mengucap syukur oleh karena berkat dan oleh karena keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman melalui hamba-Mu, dan kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita menerima firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21 yang demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih, selamat pagi. Kita sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan adalah sebagai ciptaan yang mulia, di mana kita diciptakan melebihi dari ciptaan yang lain. Namun meskipun demikian, kita melebihi dari ciptaan yang lain, kita lebih sempurna dari ciptaan yang lain. Akan tetapi nyatanya kita adalah ciptaan yang penuh dengan keterbatasan. Dan oleh karena keterbatasan yang kita miliki itu, menjadikan kita tidak dapat mengetahui akan segala sesuatunya.
pengetahuan kita terbatas dan kita tidak akan bisa mengetahui hari-hari depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita juga tidak akan tahu kita akan mengalami seperti apa pada hari depan kita. Oleh karena kita tidak tahu akan hari-hari depan kita, kadang-kadang ketika kita mengalami sesuatu yang bertentangan atau tidak sama dengan harapan kita, kita menjadi terkejut. Oleh karena kita terkejut, akhirnya bisa menjadikan kita satu. Kita merasa kecewa, kita sedih, kita stres, kita kehilangan arah, patah semangat, dan lain sebagainya. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa kita bisa terkejut? Oleh karena ketidaksiapan kita di dalam menerima segala sesuatunya. Terkhusus segala sesuatu yang bertentangan dengan harapan kita. Begitu pula dengan para murid pada waktu itu. Mereka sangat terkejut oleh karena mereka tidak siap menerima atau menyaksikan hal-hal di luar harapan mereka. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan, bahkan mati di kayu salib, mereka tidak siap menerima itu. Mereka terkejut. Akhirnya ada dari mereka yang kecewa, kehilangan harapan, takut, dan lain sebagainya. Bahkan ketika Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, mereka juga terkejut karena tidak siap menerima kehadiran Yesus di hadapan mereka pada waktu itu. Bahkan ketika Yesus menampakkan diri atas para murid, mereka menyangka yang ada di depan mereka adalah hantu. Nah, saudaraku yang terkasih, ibadah kita saat ini adalah ibadah peringatan akan hari Pentakosta. Dalam tradisi perjanjian lama, Pentakosta itu adalah minggu-minggu pesta pada akhir penuaian gandum. Dan di dalam perayaan itu, perayaan minggu-minggu akhir penuaian gandum atau panen gandum, itu biasanya juga dihubungkan dengan peringatan pemberian 10 hukum Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Namun oleh orang-orang Kristen mula-mula, Pentakosta diberi makna baru. Tidak lagi memperingati akan hari penuaian gandum dan pemberian 10 hukum Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Oleh orang-orang Kristen mula-mula, Pentakosta diberi makna baru, yaitu memperingati turunnya Roh Kudus dan penuaian jiwa-jiwa. Pertobatan besar-besaran terjadi dan juga merupakan tonggak sejarah dari berdirinya gereja. Dalam nats kita saat ini diceritakan bahwa pada hari Pentakosta tersebut banyak orang berkumpul dari segala penjuru untuk bersama-sama memperingati dan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan kepada mereka dalam wujud makanan. Dan pada saat itu ketika mereka berkumpul, turunlah Roh Kudus atas para murid yang berwujud seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada diri para murid. Dan kemudian terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Para murid mendadak dapat berkata-kata dalam bahasa lain dan memberitakan akan Yesus Kristus. Banyak orang terkejut, banyak orang heran dan tercengang. Sehingga ada yang mengatakan, apakah arti dari peristiwa ini? Namun ada orang-orang yang mencemooh
menghina dan mengejek para murid dengan mengatakan bahwa mereka sedang mabuk anggur manis. Mereka dikatakan mabuk anggur manis, anggur yang murni sari anggur dan tidak difermentasi. Oleh karena hal itu, maka bangkitlah Petrus. Kemudian dia memberikan penjelasan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa mereka tidak sedang mabuk. Mereka tidak sadar, tetapi mereka sadar betul apa yang dikatakannya. Mereka pada waktu itu menerima janji Tuhan, yaitu janji akan dicurahkan Roh Kudus atas mereka. Dan janji itu digenapi. Mereka saat itu menerima curahan kuasa Roh Kudus. Dan oleh karena karya Roh Kudus atas diri para murid, mereka menjadi berani untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan banyak orang, bahkan dikatakan ada 3.000 orang yang bertobat dan menjadi percaya. Nah, oleh karena latar belakang inilah, maka Pentakosta tidak lagi memperingati hari panen gandum atau pemberian hukum, 10 hukum Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Namun oleh orang-orang percaya mula-mula diberi makna baru, memperingati turunnya Roh Kudus, dan ada peristiwa penuaian jiwa-jiwa dan merupakan tonggak sejarah berdirinya gereja Kristen. Nah, saudaraku, Roh Kudus adalah roh yang dari Allah, di mana roh itu memberikan kekuatan penghiburan dan yang menuntun setiap orang percaya. Orang yang lemah dikuatkan, orang yang sedih dihibur, dan orang percaya dituntun di dalam kebenaran. Dan itu yang terjadi atas para murid ketika mereka takut diberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka mampu untuk bersaksi. Mereka tidak takut lagi untuk bersaksi. Dan Roh Kudus juga tercurah atas kita semua. Bukan hanya para murid yang menerima Roh Kudus, tapi setiap orang percaya mendapat pencurahan Roh Kudus. Roh yang menguatkan, roh yang menghibur, dan roh yang menuntun dalam kebenaran. Namun mungkin ada yang bertanya, kalau Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap orang percaya, kenyataannya kok masih banyak orang percaya yang masih takut, yang masih terus-menerus kecewa dan lain sebagainya, bahkan masih hidup dalam dosa. Lalu apakah memang benar Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap orang percaya? Kalau iya, kenapa masih ada orang-orang Kristen yang takut dan semacam itu, bahkan hidup dalam dosa? Roh Kudus adalah memang roh kebenaran, roh yang memberikan kekuatan dan menuntun kepada setiap orang percaya. Namun ketika Roh Kudus berkarya itu tergantung dari kita. Mau atau tidak, kita itu dikendalikan atau dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus bukan roh yang memaksa, tetapi memberikan kebebasan bagi kita, mau atau tidak, untuk Roh Kudus itu berkarya seutuhnya bagi kita. Jadi bukan berarti Roh Kudus itu tidak dicurahkan kepada setiap orang, dicurahkan bagi setiap orang, namun dalam berkarya itu memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih masih menuruti kata hati, masih menuruti dosa, atau sepenuhnya seutuhnya menyerahkan diri dalam bimbingan Roh Kudus, dalam kekuatan dan penghiburan, dan menuntun dalam kebenaran. Saudara, kita telah dicurahi Roh Kudus, mendapatkan pencurahan Roh Kudus dari Tuhan. Roh yang
memberi kekuatan, roh yang menghibur dan memimpin kita dalam kebenaran. Oleh sebab itu, jangan takut untuk terus-menerus berkarya dalam dunia ini, berkarya untuk kemuliaan Tuhan, berkarya di dalam pekerjaan kita masing-masing, dan di dalam menjalani pergumulan, karena Roh Kudus beserta dan ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, supaya kita tidak takut, kita tidak bersedih, kecewa, bahkan terpuruk keadaan kita, serahkanlah diri kita sepenuhnya pada tuntunan Roh Kudus. Serahkanlah diri kita pada bimbingan Roh Kudus yang memberi kekuatan, penghiburan, dan menuntun dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama menghayati firman Tuhan di dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang terkasih, saya mengundang saudara sekalian untuk berdiri.
Dan marilah bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan segala abad kita nyatakan pengakuan iman kita, yakni pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita nyatakan syukur atas karunia Roh Kudus dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Seperti firman-Nya dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan, dan persembahan ini diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 235, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Ku dengar berkat-Mu turun. Jemaat yang terkasih, marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa dan sekaligus kita berdoa syafaat. Saya hantarkan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau adalah sumber cinta kasih sejati, dan cinta kasih sejati-Mu telah Engkau nyatakan dengan hadirnya dan turunnya Roh Kudus yang kami peringati pada hari ini di hari Pentakosta. Sungguh Tuhan, luar biasa kasih cinta-Mu kepada kami.
sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan berani sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kebenaran. Bapa yang Maha Kuasa, pada kesempatan yang indah ini ungkapan syukur kami, terima kasih kami atas berkat dan curahan Roh Kudus itu, bolehlah kami haturkan di dalam kami mengumpulkan persembahan saat ini. Baik persembahan minggu, persembahan yang lainnya, kiranya semuanya itu berkenan di hadirat Tuhan. Kuduskanlah dan sucikanlah ya Tuhan, agar kami senantiasa boleh turut serta dalam karya pemulihan-Mu, penyelamatan-Mu bagi dunia ini. Ya Roh Kudus, sungguh kami bersyukur karena kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ubahlah hati setiap kami yang saat ini sedang lesu, lelah, letih karena berbagai macam persoalan yang hinggap dalam kehidupan kami. Ubahlah kehidupan kami menjadi lebih bersemangat dan bersemangat lagi, dan kami dimampukan untuk menata kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami justru dimampukan untuk turut mengubah dunia semakin menunjukkan damai sejahteranya. Bapa yang Maha Kasih, masih di masa pandemi corona ini, Tuhan, kami mohon kiranya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan umat-Mu ini yang rapuh, yang lemah. Tuhan, kuatkan agar kami dapat dengan bijaksana melanjutkan kehidupan pemberian-Mu ini dengan selalu menjaga kesehatan diri, dalam kerangka menjaga kesehatan saudara-saudara kami yang lainnya saat kami berelasi satu dengan yang lainnya. Tolonglah ya Tuhan, terutama bagi bangsa dan negara kami, pemerintah bangsa ini, para pemimpin bangsa ini, para aparatur negara, Polri dan TNI. Kami mohon berkat Tuhan, kekuatan dari-Mu, kebijaksanaan dari-Mu, dalam kerangka mereka menata keadaan dunia, terkhusus bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Terkhusus lagi saat menata dan merawat bangsa dan negara untuk mengatasi pandemi virus corona ini. Tuhan, mampukan kami untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu, memperhatikan satu dengan yang lain karena akibat dampak dari pandemi virus corona ini sungguh kami rasakan. Bapa, justru dengan pandemi ini kami dimampukan untuk semakin menyadari akan kerapuhan kami, sehingga kami boleh saling tolong-menolong, memperhatikan satu dengan yang lainnya. Demikian pula untuk gereja-gereja Tuhan, terkhusus gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Klaten Timur. Tolonglah kami ya Tuhan, walaupun masih di masa pandemi, kami semua dimampukan untuk tetap terus dapat melanjutkan karya misi Allah di tengah-tengah dunia, terkhusus di sekitar masyarakat kami, agar nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Demikian ya Tuhan, seruan-seruan doa kami, yang semuanya itu kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bersama-sama kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 363, bait pertama dan yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Marilah kita kembali melanjutkan kehidupan kita masing-masing di tengah-tengah dunia ini sebagai wahana kesaksian hidup kita. Dan untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Roh Kudus memanggil saudara untuk berani menyongsong hidup. Roh Kudus memanggil saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata. Tuhan memelihara saudara dengan berkat-Nya dan menuntun saudara dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, kini dan selama-lamanya. Amin.